indah pada waktunya. Itu mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan perjuangan Jemaat Immanuel kala itu. Tahun 2004, Pendeta Matula Belua meneruskan tongkat estafet berpelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Nah, yang biasanya yang saya tahu, Bapak pertama kali sampai di satu tempat di proses mutasi itu, di tempat yang baru, yang dilakukan Bapak itu biasanya melihat dulu, lihat apa yang biasa terjadi ya, pelayanan di situ seperti apa, sambil melihat tentu sambil mempelajari. Baru setelah itu dengan seluruh perangkat pelayanan, diaken, penatua, kemudian pelekat ya, sekarang kan pelekat itu, dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada, baru bersama-sama menyusun ke depan gimana gitu. Untuk program-program ke depan itu yang saya tahu secara garis besar ya. Kala itu, antusias jemaat sudah sangat terbentuk dan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Kalau saya lihat saat mendampingi Bapak di Immanuel Bekasi, saya rasa antusiasnya cukup bagus ya. Kemudian pelayanan yang saya alami, ya, yang tentu juga dari Bapak itu ya, saya merasakan bahwa aktivitas pelayanan yang ada itu bagus gitu. Banyak hal yang dilakukan dan banyak yang terlibat, baik dari orang tua juga anak-anak dengan aktivitas-aktivitas ya, yo. Jadi untuk jadi dalam tanda petik perangkat pelayanan, apakah itu diaken, penatua, pengurus pelkat, dan komisi-komisi yang ada, kemudian latihan-latihan paduan suara juga hidup ya waktu itu. PA juga, jadi cukup antusiasmenya cukup bagus. Aktivitas yang saya rasakan, saya pribadi ya, yang mendampingi Bapak di situ, kayaknya setiap hari itu banyak kegiatan positif yang saya alami di sana gitu. Saat di Immanuel Bekasi ada paduan suara pemuda ya, apa namanya, EYC ya, EYC, PKP juga rutin, PKB juga waktu itu, kemudian ada vokal grup kan, ada lomba-lomba paduan suara antar sektor, lomba vokal grup ya yang seperti itulah. Itu yang saya katakan, kegiatan-kegiatan cukup padat dan antusiasme jemaat juga, partisipasi mereka bagus gitu. Juga saat mau menyambut ulang tahun jemaat, ada basar lah, semua semangat, setiap sektor jualan, lomba gerak jalan ada aja gitu loh. Jadi setiap sektor itu kayaknya semangat gitu ya, banyak aktivitas yang dilakukan, tidak hanya pada momen-momen gerejawi aja, tetapi juga seperti yang ada di sekitar kita lah, lingkungan di apa namanya, Jaladapura ya. Dalam segala pergumulan,
Pendeta Matulepelua punya cara tersendiri dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Yang saya lihat selama mendampingi Bapak itu selalu menjaga keutuhan jemaat. Itu yang pertama, keutuhan jemaat. Yang diutamakan itu selalu supaya jemaat itu tetap satu. Itu yang diutamakan. Nah, untuk itu bersama dengan rekan-rekan sepelayanan itu, dengan perangkat pelayanan termasuk karyawan-karyawati, dibangunlah satu komunikasi yang baik, dan karakter Bapak di dalam menjalankan pelayanannya itu sebagai KMJ, dia kayaknya lebih banyak mendengar ya. Tipe Bapak ini lebih banyak mendengar, kemudian mencerna ya. Bukan berarti kemudian dia tidak mengambil sikap, tidak, tapi dari banyak mendengar dari berbagai pihak, dari situ dia Bapak akan mengambil satu kebijakan ya, yang tentu juga kebijakan itu tidak mutlak hanya mementingkan pemikirannya sendiri. Jadi itu selalu didiskusikan dengan PHM ya, dengan majelis jemaat sidang majelis jemaat ya. Lewat yang pertama lewat mendengar itu, lalu dalam rapat-rapat PHM itu kan tiap hari tiap minggu. Kemudian lebih luas lagi yaitu sidang majelis jemaat. Jadi lewat step-step yang ada di yang sudah ditetapkan oleh GPIB, itu yang saya lihat. Kalau pergumulan pelayanan Bapak tidak terlalu tidak pernah berbicara dengan keluarga. Kalau itu ya biasanya digumuli sendiri. Bagaimana caranya menggumuli? Yang pertama yang pasti saya tahu pribadi sendiri di ruang kerja, yaitu di situ dia berdoa atau apa ya, itu disitulah dia menggumuli apa yang dialaminya sehari-hari. Jadi kalau saya secara persisnya saya nggak tahu, paling cuma dengar-dengar gitu ya. Tapi yang persisnya saya nggak tahu. Kalaupun saya tanya ada apa sih Pak, nggak ada apa-apa, baik-baik aja, itu aja yang selalu saya dengar. Jadi saya nggak tahu persisnya apa yang digumuli, tapi untuk menghadapi pergumulan itu dia selalu di ruang kerjanya menggumulinya sendiri ya, tentu dengan berdoa dan apa yang dilakukan di dalam. Kalau tantangan khusus sih kayaknya nggak kita nggak rasa ya Bung ya, happy aja sih kayaknya ya. Semua ya. Di mana-mana pun kan pasti ada masalah gitu, ada bukan berarti nggak ada, cuma tidak sampai membuat itu menjadi satu tantangan yang berat. Itu kayaknya happy aja sih kita jalaninnya. Di tahun itu juga Pendeta Matulepelua beserta PHMJ merencanakan pelembagaan pilar ASI. Bajem dulu kan memang sudah Bajem itu berarti memang sudah dari awal sudah direncanakan untuk menjadi jemaat yang mandiri gitu kan. Beda dengan pospol ya. Kalau pospol kan pos pelayanan gitu ya. Jadi kalau pospol belum tentu bisa dilembagakan Pak ya, karena terlalu dekat mungkin jaraknya gitu. Kalau Bajem itu memang sudah dari awal kalau nggak salah ya, Bajem itu bagian dari jemaat yang akan menjadi jemaat mandiri gitu ya Bung? Ya. Ya. Jadi Bung tinggal melanjutkan aja gitu. Jadi waktu di Bekasi itu Bajem Narogong itu memang rencananya sudah mau dilembagakan gitu. Ya. Jadi Bung cuma melanjutkan enggak. Jadi Bung yang mendesain. Oh gitu ya. Jadi Bung yang mendesain dari awal supaya Narogong itu menjadi jemaat mandiri gitu. Ya. Musik itu merupakan hal yang digaungkan oleh Pendeta Matulepelua untuk berpelayanan. Musik, paduan suara,
Yang saya tahu waktu di Immanuel itu Bapak di musiknya itu ada satu, pas saya ikut ibadah ini ya, pas saya ikut ibadah Bapak yang pimpin, terus nyanyi lagu na 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 itu loh, harapan mula mana na 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 na. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah itu kan ada yang overtone-nya itu, yang main, saya nggak bisa sebut siapa yang main pianonya waktu itu nggak naik nadanya, nggak sesuai dengan yang. Begitu selesai ibadah, habis salaman di jemaat, nggak langsung masuk konsistori, dilatih dulu sama Bapak itu. Jadi yang betul tuh begini, masih pakai toga. Begitu habis salaman dari depan tuh mau masuk konsistori, berhenti dulu di situ. Sebelum turun, tunggu ya di situ. Saya lihat tangannya begini, wah ini sudah. Begitu betul, balik terus sudah dilatih itu. Begitu juga kalau nyanyi. Kalau salah diulang itu. Coba tanya Jemaat Immanuel Bekasi. Jadi itu di musik ya, di musik sama paduan suara. Cara pendekatannya ke sektor-sektor itu. Waktu zaman Bapak itu yang muncul kemudian komisi Muger itu ya. Maksudnya diaktifkan, mungkin dulu sudah ada, mungkin tidak terlalu aktif gitu loh. Dihidupkan lagi di zaman Bapak itu. Gitu. Makanya manggil almarhum Om Karatem itu kan rumahnya di Tangerang. Tangerang naik bus apa tuh yang merah itu? Itu untuk melatih bivok di situ. Musik gereja tentu ya, musik gereja dengan kita menyanyikan nyanyian-nyanyian itu kan merupakan puji-pujian ya untuk Tuhan, dan itu juga firman Tuhan yang kita nyanyikan kan, firman Tuhan yang kita nyanyikan. Karena itu kalau kita menyanyi dengan benar ya, artinya kan itu dibuat sudah dengan apa ya, pengarang lagu itu ya, misalnya seperti Opa Karatem mengarang lagu itu dengan tujuannya apa sih gitu loh. Ya, seperti Bapak di Gita Bakti kan ada tuh lagunya, lagu persembahan itu kan ya, itu kan mengajak jemaat untuk mengucap syukur artinya bersyukur untuk apapun yang Tuhan lakukan kepada kita, bersyukur untuk setiap hal yang kita alami di dalam kehidupan kita gitu kan, kita memberikan yang terbaik. Nah itu tentu itu dituangkan dalam, saya tidak ngerti musik tapi ada ketukan apa segala macam itu sudah dibikin sedemikian rupa supaya tercapai apa yang mereka ingin, apa yang diinginkan oleh lagu itu gitu. Nah lalu kalau kita menyanyinya terus asal-asalan, yang seharusnya lagunya ketukannya agak cepat terus dinyanyikan lambat, atau lambat terus dinyanyikan cepat, nggak semua lagu itu harus dinyanyikan dengan ketukan cepat, tidak semua juga harus dengan lambat. Jadi semua itu ada aturannya gitu loh, ada. Nah kalau menyanyikan dengan benar pasti kita akan merasakan indahnya memuji Tuhan, kemudian indahnya beribadah. Tapi kalau menyanyinya dengan tidak baik dan benar, membuat ibadah itu nggak hidup gitu loh. Banyak kenangan-kenangan keluarga Pendeta Matula Belua bersama jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Semua sih berkesan ya. Immanuel Bekasi itu sangat berkesan buat kami. Jadi kayaknya bukan hanya sekedar oh itu pelayanan, tapi kita nikmati sekali pelayanan itu gitu loh. Termasuk juga pelembagaan itu ya Pak ya, pelembagaan Pilar Asih, itu juga itu sangat berkesan, maksudnya membekas. Jadi artinya seluruh program pelayanan itu sangat berkesan buat kami, yang tidak terlupakan sampai sekarang ya. Ngumpul, setiap ngumpul tuh enak aja gitu ya, dengan warga jemaat, dengan rekan pelayanan ya Bung ya. Ya, dengan karyawan-karyawati. Jadi kalau saya melayani dulu masih sering diminta melayani di Immanuel Bekasi itu kayaknya pulangnya lama ya.
Jadi biasanya kan habis pelayanan udah pulang. Oh ini udah spare waktu itu saya baliknya lama nih gitu. Jadi udah punya rencana, oh nanti kita kesini ya, oh nanti ini ya gitu. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi ada event-event tertentu yang membuat kami harus ke sana. Nah itu walaupun sedikit, cuman pasti ada deh ngumpulnya itu gitu. Banyaklah kegiatan kita dulu tuh di PW, masih PW waktu itu. Ada aja paduan suara. Kan rajin latihan tiap hari, apa ya latihan sore itu. Nanti saya melayani di mana? Yuk PW nyanyi, ikut melayani. Ini seperti itu. Hal-hal kecil tapi itu mengakrabkan. Kalau dalam pelayanan, Bapak selalu itu mendekatkan diri dengan semua jemaat. Dengan semua jemaat. Ibadah hari Minggu, ibadahnya jam 9 sampai di rumah kadang-kadang jam 3 gitu kan. Padahal pastorinya kan cuma tinggal bluk gitu ya. Itu udah nggak aneh gitu, yang seperti itu nggak aneh buat kami. Kami keluarganya ya, istri dan anak-anak. Itu pasti. Nanti tahu-tahu, oh udah nggak ada kemana, oh kunjungan, ada yang sakit gitu, udah gitu. Pokoknya satu hari Minggu itu udahlah. Jam 3 pulang karena nanti sore ada lagi pelayanan gitu. Kita dari awal sudah menyadari bahwa saya ya terutama sebagai istri pendeta di GPIB ini harus siap selalu pindah gitu ya. Harus siap selalu dimutasikan. Ya memang ada rasa sedih, kemudian sebagai manusia maunya di situ, cuma ada satu memang sudah terlatih kan Immanuel Bekasi itu jemaat keberapanya Bapak ya. Kayaknya sudah terlatih bahwa memang kami harus pindah walaupun itu berat gitu loh. Jadi tidak ada kemudian perasaan yang dominan bahwa saya harus di sini, saya ingin tinggal di sini, enggak juga gitu loh. Jadi sedih ya gitu. Masih ingin ketemu, ingin kumpul ya. Tapi di satu sisi kami sadar bahwa itulah konsekuensi yang harus kita jalani yang sudah menerima tugas pelayanan itu gitu. Seperti itu. Kalau saya itu seru, asik, dan serius. Yang pasti kita berharap Jemaat Immanuel Bekasi itu bertumbuh dan berbuah. Itu yang pasti. Dalam pelayanan ya. Pelayanan artinya semua aspek pelayanan, tidak hanya satu saja. Apa yang sudah ada itu lebih bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah nggak hanya keluar, tapi untuk generasi yang melanjutkan itu, anak-anak, cucu-cucu itu. Tidak sampai terhenti yang sudah ada itu. Itu sih harapan. Usai Pendeta Matula Periwa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, Sinode menunjuk Pendeta Alexius Letlora sebagai Ketua Majelis Jemaat yang baru untuk GPIB Immanuel Bekasi. Pertama kali datang ke Immanuel kaget pasti. Saya 5 tahun ada di lingkungan Melawai di Jakarta Selatan dan terasa jauh. Itu penyesuaian yang harus dilakukan karena anak-anak saya sekolahnya di Bintaro dan tidak mau pindah, sehingga menyenangkan kalau pada waktu pagi saya antar anak-anak saya dan saya dapat pembelajaran bahwa untuk sekolah harus lewat 3 provinsi. Jawa Barat, ya kan, DKI, dan Banten. Sehingga mereka terbiasa dengan motivasi itu. Dan itu hanya didapatkan karena di Immanuel. Dan saya bangga dengan Immanuel. Ya, kalau pada saat pertama kali datang dan hadir bersama-sama dengan jemaat, pengalaman pertama adalah saya mendapatkan kepercayaan karena hadir sebagai ketua majelis jemaat.
Jadi pada saat itu kehadiran saya di Immanuel Bekasi tentu belum dalam kondisi seperti sekarang. Ya, gerejanya seperti dulu yang belum ada plafon dan sebagainya. Tapi itu sangat memberi inspirasi buat saya. Program kelas Alkitab saat itu menjadi salah satu cara dan upaya Pendeta Alexius Letlora untuk melengkapi jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Menurut saya, keunggulan dari GPIB Jemaat Immanuel pada waktu itu adalah pemahaman tentang sistem tata gereja the best. Tapi menurut saya pada waktu itu ada yang perlu ditambahkan dengan keunggulan secara organisatoris ini, yaitu sisi reflektif tentang kajian terhadap firman Tuhan dan bagaimana menghayati firman Tuhan tidak dalam perspektif organisasi, tapi dalam perspektif relasi. Bagaimana cara untuk mengatasi itu? Di Immanuel lah dimulai program itu yang namanya kelas Alkitab malam. Itulah yang menjadi solusi untuk memberi penjelasan tentang pendekatan reflektif berdasarkan firman Tuhan untuk melengkapi kemampuan segi organisasi yang sudah mapan. Ya, karena itu sesuatu yang baru, tentu responnya tidak terlalu antusias. Tetapi yang dibutuhkan pada waktu itu bukanlah pendekatan yang sifatnya ramai sesaat, ya, tapi konsistensi. Setiap hari Senin malam, setiap minggu, kelas Alkitab itu harus dijalankan. Dan itu yang membuat saya semakin terasah, karena saya bukan hanya mengajar, tapi sekaligus saya juga belajar dari tiap-tiap materi, dan kita lalu merefleksikan itu dalam kebutuhan kita. Apa yang kita dapatkan dari materi kelas Alkitab malam. Sampai selesai 66 kitab dan dilanjutkan dengan poin-poin teologi yang dibutuhkan. Nama-nama yang ada dalam Alkitab yang tidak terkenal itu dibahas sehingga memberi pengetahuan kepada warga jemaat. Nah, itu pada awalnya tidak terlalu, tetapi dalam perjalanan sekarang semakin pada waktu itu semakin banyak yang terlibat. Kedekatan Pendeta Alexius Letlora dengan pendeta jemaat dan PHMJ juga menjadi salah satu cara dalam mengarungi pelayanan saat itu. Pendeta jemaat itu Pendeta Ellen, dan selama kita bersama-sama kepada Pendeta Ellen, kita saling membackup. Misalnya begini, soal kebijakan itu soal saya, soal policy gereja itu soal saya, tetapi policy itu kemudian saya harus terjemahkan kepada Pendeta Ellen. Jadi saya tidak membatasi, saya tidak menjadi semacam atasan dari Pendeta Ellen, tapi saya katakan bahwa sebagai seorang pendeta jemaat yang ditugaskan di Immanuel Bekasi, kita bertanggung jawab untuk bisa melayani dengan
baik. Hasilnya sampai sekarang kami masih tetap ada dalam relasi yang baik. PHM seperti yang tadi saya sebut, PHM yang ada adalah PHM yang sangat kental dengan pendekatan secara organisatoris. Nah, bagaimana saya membangun relasi yang sifatnya itu lebih persuasif dengan PHM? Kita membuat kegiatan-kegiatan yang out of the box. Misalnya, selesai rapat PHM, kita minum kopi di rest area di ke arah tol ke arah Cikampek. Ada rest area itu kan. PHM semua, bayangkan, semua PHM setelah kita rapat, ada Pak Banu di situ, ada Pak siapa lagi, Pak Yofi, almarhum ya. Rame-rame kita pergi minum kopi di Starbucks di rest area. Nah, pendekatan yang sifatnya lebih kepada sesuatu yang cair, menurut saya itu kunci di mana PHM ini sangat solid pada waktu itu. Dan bisa ditanya di PHM pada waktu itu, setiap kali selesai rapat PHM, pertanyaan saya selalu satu: bagaimana keadaan keluarga? Dinamika selama rapat PHM ketika diakhiri dengan pertanyaan bagaimana keadaan keluarga, dinamika tadi dengan segera cooling down semua, merasa bahwa family is the most important thing. Komisi TPG saat itu merupakan salah satu komisi yang kuat dan konsisten. Komisi TPG supaya bisa ada pada posisi seperti itu adalah dengan memberi mereka kepercayaan. Misalnya, saya katakan kepada Komisi TPG bahwa saudara-saudara ini adalah theological think tank. Karena saudara-saudara theological think tank, maka secara teologi saudara-saudara harus lebih daripada yang lain. Sehingga mereka lalu mendapatkan masukan-masukan konsep teologi yang saya berikan. Tapi bikin tata ibadah, bikin konsep segala soal ibadah, itu saya lepas buat mereka. Nah, itu yang membuat kita lalu menjadi sangat solid. Ya, doktrin itu bahwa Anda bisa untuk membuat pelayanan, sistem pelayanan, dan tugas saya adalah melengkapi Anda dengan pemahaman tentang teologi, ya, teologi ibadah, teologi nyanyian, sehingga ketika memilih lagu tidak sekedar memilih, tapi didasarkan pada kekuatan teologi. Dan di samping itu, kekuatan dari TPG yang saya rasakan sampai sekarang adalah kekuatan keluarga. Ya, jadi dengan Komisi TPG kita tidak sekedar hubungan kerja pelayanan, tapi relasinya keluarga. Mereka bisa memberi saya ikan roa, mereka bisa memberi saya pisang goreng, pisang rebus, dan kebersamaan sebagai keluarga itulah yang membuat TPG itu solid. Di saat itu, terdapat beberapa program dan acara yang sangat berkesan bagi Pendeta Alexius Letlora. Sebenarnya keberanian itu bukan di saya.
Tetapi keberanian itu terutama di PHM. Menurut saya, kalau waktu itu PHM-nya kita tidak solid, mustahil praise and worship itu bisa berlangsung. Dan ketika PHM mengatakan oke, itu artinya ada sebagian besar dana yang harus dikeluarkan untuk kegiatan itu. Dan kegiatan itu menjadi terobosan pada waktu itu karena dalam ibadah itu juga ada fashion show. Ya, jadi kita mengundang desainer orang Ambon yang terkenal, dan dia memakai dia punya orang-orang untuk menjadi hadir dan memamerkan atau menunjukkan pakaian-pakaian untuk ibadah hari Minggu. Ya, jadi dia menunjukkan betapa luar biasa, dan itulah event yang sangat berkesan buat saya. Dan sampai sekarang foto tentang event itu saya buat besar dalam bingkai, karena kehadiran dari event itulah yang membawa pengaruh pembelajaran buat saya. Tidak ada yang mustahil. Ya, jadi Immanuel Bekasi dilihat biasa, dan ketika kita mendaftarkan kegiatan itu ke Jakarta Theater, mereka berpikir kita gereja battle, karena tidak pernah ada GPIB yang memakai sarana itu, dan kita full. Dan saya bersyukur karena event itu bisa berjalan dengan baik. Waktu itu hanya didasarkan pada idealisme. Saya sudah membayangkan bahwa tahun-tahun ke depan networking itu akan memainkan peran besar. Dan Immanuel Bekasi pemudanya harus punya networking yang beyond the limits, yang tidak dibatasi oleh geografis. Maka dalam kerjasama saya dengan GAP Sultra, Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, yang mengundang pemuda-pemudi dari Jerman untuk melakukan studi banding, untuk melayani di GAP Sultra, lalu mereka diarahkan untuk studi banding dengan pemuda dan gerakan pemuda di Immanuel Bekasi. Dan menggembirakan karena mereka dan GP pada waktu itu bisa share pelayanan, pengalaman-pengalaman GP dan bagaimana pengalaman mereka. Dan menurut saya itu sebuah karya yang dihasilkan dari kemauan GP pada waktu itu untuk membuka network. Ya, dan saya bersyukur karena ketua GP pada waktu itu yang sudah jadi dokter sekarang, ya, Manu Putih. Ya, saya bangga sekali dengan dokter itu, karena dia yang sangat antusias untuk kemudian sama-sama membangun koneksi dengan pemuda-pemudi dari The Protestant Church in Germany. Proses pengadaan pastor Sebaguna memiliki cerita tersendiri. Ya, menurut saya rumah di depan adalah rumah kesaksian. Sebab beberapa waktu
waktu sebelum itu, warga gereja yang kehujanan dan berteduh di rumah itu diusir, tidak boleh berteduh. Ya. Itu menyedihkan ketika mereka mau ke gereja atau pulang gereja, lalu hujan, lalu mereka berteduh di dalam, di luar. Mereka mengalami itu. Dan satu hari sang pemilik rumah itu menyatakan akan menjual rumahnya. Dan waktu itu PHM lalu menjawab, ini berarti kehendak Tuhan, bahwa rumah yang dulu warga jemaat ini harus diusir ketika berteduh, sekarang Tuhan izinkan untuk rumah itu kita miliki. Maka tanpa berpikir panjang, saya tidak memikir soal bentuknya bagaimana, tapi menurut saya yang paling utama kita dapat dulu itu rumah itu. Dan akhirnya itulah yang kita dapatkan dengan pertama-tama memakai nama saya secara pribadi untuk pembelian. Dan as soon as possible, setelah lunas, hari itu juga saya minta nama saya dirubah, tidak boleh nama pribadi, karena itu adalah aset GPIB. Sehingga lewat pengacara, lalu itu diubah menjadi milik GPIB. Dan sangat membanggakan bahwa rumah yang sempat kumuh itu sekarang menjadi tempat yang sangat representatif dan untuk menunjukkan bahwa kalau Tuhan bertindak, tidak ada satu kuasa yang bisa menghalang. Jadi rumah itu bukan sekedar kita mampu untuk membeli, tapi di rumah itu ada pembelajaran yang kuat. Kalau anak-anak Tuhan itu mengalami pergumulan, pada saat itu Tuhan pasti menolong. Komunikasi dengan jemaat menjadi suatu kenangan pada saat Pendeta Alexius Letlora di GPIB Immanuel Bekasi. Mungkin sederhana ya, tapi selama saya ada di Immanuel Bekasi, pagi-pagi sebelum ibadah itu mulai, saya harus datangi satu-satu jemaat yang sudah duduk di dalam gereja. Ya, dulu ada Oma siapa itu yang selalu memakai baju Ambon, Paliama. Ya, saya selalu ketemu dan setiap pagi saya pasti ada dalam gereja menyapa satu-satu warga jemaat yang sudah hadir. Mungkin kekuatan itu yang menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara mimbar dengan pasar. Ya, kalau jemaat itu ibarat pasar, maka tidak boleh ada jarak, sehingga mimbar itu harus ditarik untuk menyatu dengan jemaat, dengan umat, sehingga setiap hari saya bisa setiap hari Minggu selalu ada percakapan-percakapan yang intens dengan mereka selama 4 tahun itu. Kenangan Pendeta Alexius Letlora dengan sekretariat masih menjadi kenangan yang manis bagi Pendeta Alexius Letlora. Luar biasa kalau dengan sekretariat. Rumah saya atau pastori itu tidak pernah tertutup. Ya, untuk pintu belakang dan pegawai itu dengan leluasa bisa masuk dan keluar di situ, dan kami menikmati kebersamaan itu. Bahkan
bersama Yugo waktu itu masih belum menikah itu ya, dengan Eka dan yang lain-lain, kita merayakan kebersamaan dengan makan malam bersama. Dan itu tadi kekuatan nilai keluarga itu yang harus terus dijaga gitu ya. Menurut saya kekuatan gereja ada di situ. Kedekatan Pendeta Alexius Letlora dengan Imada kala itu menjadikan memori indah bagi Pendeta Alexius Letlora. Buat saya momentum ibadah hari ulang tahun pemuda di Bandung itu dahsyat, gitu ya. Ketika pemuda Bekasi memberi respons yang unpredictable, ya, saya tidak duga sama sekali, dan itu menggetarkan saya sebagai pelayan firman pada waktu itu, bahwa teman-teman pemuda tidak mengabaikan saya, tapi tetap memberikan dukungan yang luar biasa. Yang pertama, ketika hari ulang tahun saya ke-49, pemuda menyanyikan Glory Glory Man United. Ya, itu mengejutkan. Dan pertama kali sejak dari Immanuel Bekasi, maka semua kue ulang tahun saya pasti dalam bentuk simbol Manchester United. Immanuel Bekasi, semuanya itu saya rindu. Semuanya, tidak spesifik ya. Saya lihat Immanuel Bekasi itu utuh. Dan di Immanuel Bekasi juga saya belajar bahwa pendeta itu tidak sempurna. Ya, pendeta itu juga rapuh. Dan dalam kerapuhan itulah pendeta tidak bisa single fighter. Dan itu saya dapatkan sejak dari Immanuel Bekasi. Yang keluar dari Immanuel Bekasi, saya diperkaya dengan pengalaman yang luar biasa yang sampai sekarang tetap saya jaga, yaitu soliditas dalam semangat kebersamaan. Kita boleh beda pendapat. Soal beda pendapat silahkan. Tetapi beda pendapat itu bukan berarti merusak relasi. Dan di Immanuel Bekasi setiap 31 Desember ketika saya berkhotbah akhir tahun, itu momen untuk minta maaf secara publik begitu ya. Saya minta maaf dari mimbar bahwa dalam setahun ini saya bukan pendeta yang sempurna. Jadi saya mohon supaya dimaafkan, bahwa pada tahun yang baru itu ada hal yang lain lagi, tetapi saya pikir kehidupan itu up and down, tapi trennya up. Ya, kita up and down boleh, tapi trennya harus up. Karena yang tidak kalah mengesankan bahwa for the first time Immanuel Bekasi memakai pendingin udara. Ya, dan itu sesuatu yang menghebohkan karena banyak yang bertanya bagaimana listrik dan sebagainya, tapi sekali lagi PHM bisa mengambil sikap yang sangat moderat untuk go forward dengan perubahan itu. Begitu. Pesan saya untuk generasi baru Immanuel, bahwa
situasi selalu berubah, keadaan selalu berubah, fakta-fakta selalu berubah. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yang harus jadi pegangan setiap pemuda generasi Immanuel, milenial. Yang tidak pernah berubah itu adalah Immanuel. Bahwa Tuhan beserta kita itu tidak pernah berubah. Jadi hayati betul nama Immanuel itu. Karena sekalipun kita ada dalam situasi yang terus berubah, bahkan saya sebut masa kini sebagai living with the enemies. Ya, kita hidup dengan musuh gitu. Ya, tetapi Immanuel itu tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan tetap menyertai. GPIB Jemaat Immanuel adalah ruang yang hadir sebagai pembelajaran. Ya, setiap pendeta yang hadir, dia tidak sekedar mengajar, tapi pendeta yang hadir itu juga belajar. Dari tradisi belajar inilah, maka yang perlu untuk terus dijaga, yang pertama, seringlah membaca. Kalau kita membaca, maka kita mendapat pengetahuan dari dunia luar. Yang kedua, seringlah berkaca. Kalau kita berkaca, kita mendapat pengetahuan tentang siapa kita. Kalau kita membaca dan berkaca, maka kita menemukan jati diri sebagai orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Maju terus bersama Tuhan Yesus, dan engkau tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, saya ingat waktu itu setelah saya menyelesaikan pendidikan pascasarjana di UKI, lalu belum sempat saya mengabdi kepada jemaat di Pelita Jakarta. Lalu surat tugas yang menugaskan saya dari Majelis Sinode untuk mutasi. Nah, sesuai dengan bidang studi saya adalah pendidikan agama Kristen, sehingga itulah yang coba dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Immanuel Bekasi, khususnya untuk pelayanan anak, ya, yang biasa mereka pakai media begitu kan, memberikan informasi banyak di tengah-tengah pelayanan anak. Saksikan episode kelima perjalanan 36 tahun GPIB Immanuel Bekasi, Minggu 26 September 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di YouTube channel G Immanuel TV.